Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Padepokan Nur Wahid Sejati, pada hari ini Kamis 16 Juni 2022 kita akan menginterview Sultan Sepuh Jainuddin II mengenai kegiatan beliau hari ini di gedung DPR, beraudiensi dengan Ketua DPD RI. Bagaimana kegiatan beliau hari ini, kita mohon untuk menjelaskan. Ya, baik, terima kasih. Ya, kebetulan alhamdulillah hari ini saya dalam rangkaian agenda nasional, ya, agenda kegiatan saya di nasional, yaitu bersama Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia. Kebetulan saya salah satu Dewan Presidium Nasional di Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia. Jadi dengan motonya pribumi harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Nah, kebetulan saya di sana salah satu Dewan Presidium Nasional dari 9 orang presidium, antaranya yaitu ada Dr. Zulkifli Ikome, ya, sebagai koordinator dari Ketua Dewan Presidium. Lalu ada di sana ada MS Kaban, Dr. MS Kaban, mantan Menteri Kehutanan, dan juga ada Profesor Dr. Ahmad Mubarok, beliau mantan penasihat Presiden dan juga guru besar psikologi Islam, ya. Dan juga ada Profesor Amir Hamzah, yaitu mantan staf khusus Wakil Presiden di zaman Adam Malik. Lalu ada juga Dr. Andes Muhammad Hatta Taliwang, ini beliau mantan Ketua DPR RI. Dan juga ada Dr. Gunawan Aji, itu mantan rektor di Universitas Sunan Giri, Surabaya. Ada Profesor Dr. Hafid Abbas, ada mantan Ketua Komnas HAM. Dan ada satu lagi Insinyur Nur Aini Bunyamin, beliau adalah aktivis perempuan. Dan saya salah satunya yang menjadi salah satu jajaran di Dewan Presidium. Hari ini bersama beberapa Purnawirawan Jenderal dari TNI dan juga Polri, dan juga ada dari elemen masyarakat, ya, yang peduli terhadap negara ini pastinya. Nah, hari ini agendanya yaitu membacakan mandat kedaulatan rakyat yang kita percayakan dan kita berikan kepada DPD, ya, kepada DPD RI, di mana kami di MPB ini melihat pentingnya suara rakyat ini harus ada yang bisa membawa kepada ranah di tatanan kepemerintahan, ya. Nah, dalam hal ini dari MPB sendiri akhirnya mencoba untuk beraudiensi dengan DPD RI, dan pada hari ini alhamdulillah itu kita diterima dan disambut dengan baik. Dan hari ini pula juga kita berdiskusi, ya, mengenai apa sih sebenarnya yang terjadi di negara kita ini, lalu apa sih keluhan-keluhan masyarakat selama ini, lalu apa saja yang menjadi permasalahan penting, gitu ya, di negara ini, sehingga situasi keadaan politik saat ini mungkin kondisinya sedang tidak baik-baik saja, ya. Nah, ini mungkin ada sebuah aspirasi masyarakat, aspirasi dari para tokoh-tokoh nasional ini ingin mengungkapkan sebuah aspirasinya. Nah, melalui DPD inilah yang akhirnya kami pikir menjadi sebuah tempat menampung semua aspirasi kita, seperti itu. Nah, dalam hari ini agendanya itu saya membacakan mandat kedaulatan rakyat kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Nah, ini saya bacakan isinya. Tadi apa yang saya bacakan di depan halayak umum, halayak yang hadir, audiens yang tadi pada rapat terbatas tadi, isinya yaitu
Jadi mandat kedaulatan rakyat kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang bertanda tangan di bawah ini, kami, penyambung suara kedaulatan rakyat, dengan senantiasa memohon rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, setelah 1. Mengamati kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin menyimpang jauh dari cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. 2. Membaca serta mempelajari serta seksama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 3 ayat 1 tentang kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 3. Membaca ketetapan atau TAP MPR nomor 1 tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. 4. Menerima aspirasi dan tuntutan masyarakat agar penyelenggaraan pemerintah negara kembali didasarkan kepada Konstitusi Dasar Negara, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, buah dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Maka kami memberikan mandat penuh kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI untuk memperjuangkan perubahan masalah fundamental tersebut pada sidang tahunan MPR RI tanggal 16 Agustus 2022 sampai berhasil dengan 1. Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai buah dari Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945. 2. Mengembalikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara dan sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. 3. Membentuk Komisi Konstitusi dengan melibatkan keanggotaan non-legislator dan non-senator terdiri dari unsur-unsur kedaerahan atau dan utusan golongan termasuk utusan TNI dan Polri. Demikian mandat kedaulatan rakyat ini disampaikan kepada DPD RI untuk dilaksanakan Jakarta 16 Juni 2022. Kami menyambung suara kedaulatan rakyat. Ya. Jadi itu isi dari mandat ya kedaulatan rakyat yang kita berikan kepada DPD RI. Semoga apa yang kami mandatkan kepada DPD RI hari ini itu bisa tersampaikan pada rapat ataupun sidang terbatas ya atau sidang tahunan MPR RI yang akan dilaksanakan besok tanggal bulan 6 Agustus ya, tanggal 16 Agustus 2022. Yaitu harapan-harapan kami agar marwahnya Republik ini kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Karena undang-undang yang saat ini sudah beberapa kali diamandemen. Jadi sudah tidak murni lagi seperti undang-undang yang dari awal dibentuk seperti itu. Alhamdulillah, sahabat Padepokan Awal Sejati, demikian interview kami kepada Yang Mulia Sultan Sepuh Zainuddin II yang telah nyata beliau terus berjuang untuk sebagai tokoh bangsa bersama dengan tokoh-tokoh bangsa yang lainnya berjuang untuk kepentingan masyarakat di atas bumi NKRI ini. Yang Mulia Sultan Sepuh, yang saya ingin tanyakan di Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumi Putra Indonesia, Yang Mulia berperan sebagai apa di dalam presidium ini? Ya, terima kasih. Saya di MPB ini di Majelis Permusyawaratan Bumi Putra Indonesia ini, saya salah satu Dewan Presidium di antara yang 9 ya. Saya salah satunya yang mewakili dari keluarga besar Kesultanan. Ya, kebetulan alhamdulillah saya oleh almarhum Sultan Gorontalo diberikan mandat dan kepercayaan agar saya tetap konsisten berada di koridor di MPB ini untuk memperjuangkan hak-hak para raja dan sultan. Kebetulan memang sebelum saya dinobatkan menjadi Sultan Sepuh di Keraton Kasepuhan Kesultanan Cirebon ini, saya selaku Ketua Buhun Pemangku Adat tertinggi Sentana Kesultanan Cirebon Nusantara memang sudah berkiprah di MPB ini.
di mana bidang yang saya tangani adalah mengurusi kerajaan, kesultanan, masyarakat adat, dan tanah ulayat adat. Nah, pentingnya bagi saya bagaimana saya memperjuangkan hak para komisaris dari Bumi Nusantara ini, karena para raja dan sultan ini merupakan simbol ya, dan juga asal jati diri dari republik kita ini kan. Berdirinya sebuah negara itu pastinya satu ada wilayahnya. Nah, wilayah ini adalah wilayahnya siapa? Wilayah kerajaan dan kesultanan. Yang kedua ada rakyatnya ya. Nah, rakyat ini dulu ini punya siapa? Berarti rakyat ini adalah rakyat dari masyarakat adat, kerajaan, dan kesultanan. Nah, satu dari wilayahnya, tanahnya di Bumi Nusantara milik kerajaan dan kesultanan. Lalu rakyatnya, masyarakat adat, kerajaan, dan kesultanan. Nah, yang menjadi garda terdepan menjaga Bumi Nusantara ini di republik ini yaitu ada tentara pastinya. Nah, tentara ini ataupun yang menjaga keamanan negara ini itu dari siapa? Pastinya dari sumbangsi dari masyarakat adat dan juga laskar adat dari kerajaan dan kesultanan pastinya. Yang saat itu mengikhlaskan diri, menyatukan diri, melebur ya, mempercayakan kepada Bung Karno untuk menjadi satu warna, yaitu Republik Indonesia. Nah, dalam perjalanannya sampai saat ini para raja dan sultan apa porsinya yang diberikan oleh Republik saat ini. Mungkin ketika dulu Undang-Undang Dasar 1945 ini mengatur di sana ada yang namanya DPA, Dewan Pertimbangan Agung, ada namanya utusan golongan ya, di mana hak-hak suara para raja dan sultan ini ditempatkan di majelis terhormat. Sehingga kita punya peran di Republik ini untuk bisa menyampaikan sebuah aspirasi dan juga sebuah keluh kesah masyarakat adat para raja dan sultan di daerahnya masing-masing, sehingga bisa tersampaikan lewat satu majelis terhormat di negara. Tetapi saat ini setelah Undang-Undang 1945 diamandemen, maka haknya para raja dan sultan sudah tidak ada lagi sama sekali, sehingga kita ini hanya disukupkan pada Undang-Undang Kebudayaan saja pasal 5. Ya, ini yang sangat miris sekali. Maka dihilangkanlah yang namanya DPA, utusan golongan, sekarang jadi DPD. Nah, DPD ini dipilihnya seperti one man vote gitu loh ya. Nah, kita para raja dan sultan, seluruh asetnya semua ini dikuasai oleh Republik. Lalu haknya kita pun tidak dipikirkan, secara untuk kehidupan kitanya pun tidak dipikirkan. Kita hanya disibukkan untuk kegiatan seni budaya, anggaran seni budaya saja, di mana anggaran itu pun kita harus mengajukan proposal dan anggaran. Sehingga tidak ada yang namanya perhatian khusus kepada para raja dan sultan ini dan juga keluarganya ini, bagaimana mereka untuk hidup. Jadi disamakan dengan rakyat biasa, kita untuk fight bertahan hidup kan gitu. Ada yang para raja dan sultan juga hidupnya juga sangat prihatin. Ini kita nggak bisa tutup mata kan hal ini gitu loh. Nah, saya yang mengamati, mencermati dalam perjalanan para raja dan sultan Nusantara ini sangat miris sekali. Dan sebelum saya diangkat menjadi sultan saat ini, saya sudah mulai berpikir bagaimana saya harus memperjuangkan para komisaris negeri ini yang dimana menjadi jati diri bangsa ini. Karena Republik Indonesia ini ketika tidak ada raja dan sultan ini, jati dirinya hilang. Mau dibuat cerita yang baru tentang jati diri bangsa ini, tidak bisa. Karena kalau semua para pejabat saat ini yang ada duduk di parlemen sana, kalau mengaca pada cermin, lalu ketika mengumpul dengan keluarga, pasti tidak pernah hilang yang namanya jati diri dia dari kedaerahannya. Yang orang Jawa, bahasa Jawa, berasal dari suku Jawa. Dulu suku Jawa ada kerajaan apa aja sih? Ada cerita apa aja sih? Itu pasti ada. Yang ngomong Sunda merasa dari suku Sunda. Dulu di Sunda, tataran Sunda ada kerajaan apa saja. Yang dari Medan, orang Batak, dia paham kan, apalagi ada marganya, kan begitu. Belum yang di Bugis, belum yang di Kalimantan, belum yang di Papua, belum yang di Ambon, ya kan? Nah, ini sudah jelas bahwa Republik ini tidak bisa menghilangkan jati dirinya. Nah, tetapi Republik ini pun jangan sampai, kalau bahasa kita, jangan sampai kena karma. Kenapa? Karena yang berjasa, yang menjadi komisaris,
itu disia-siakan. Contohlah kita para putra turunan, kita yang hidup ini, kita fight sendiri untuk menghadapi hidup. Leluhur kami kaya kok. Leluhur kami itu yang sekarang ini asetnya yang dipakai oleh Republik kok, kan gitu. Contoh ada tambang, contoh ada apa namanya, galian lah, ataupun ada batu bara misalnya, ada emas. Ini para pemilik lahan ini, para raja dan sultan dapat apa? Ya, itu di-HGU-kan kepada investor. Lalu ada nggak royalti fee-nya yang dipikirkan Republik untuk para raja? Kan tidak ada. Kita ini bukannya ingin merdeka, tapi kami ingin bersinergi dan ingin dipikirkan gitu loh. Harusnya dibuatkan regulasi undang-undang. Yang pasti kita komitmen ketika semuanya sudah menyetujui, bersatu bersama melebur di Republik Indonesia, maka sampai kapanpun kami akan pertahankan negara ini. Kami cinta negara ini. Tetapi hanya satu permintaan kami kepada Republik, yaitu pikirkan hidup kami. Perlakukan kami layaknya sebagai orang yang memang berjasa pada Republik ini. Ya. Investor yang enak di-HGU-kan tambang-tambang kami. Gunung Kapur dikeruk, dipakai oleh BUMN, minyaknya disedotin. Kami beli bensin aja bayar. Ya. Kita mau beli semen aja bayar, butuh semen. Gunung Kapur dipakai yang perusahaan Indosemen. Ketika kita lewat sana, kita cuma ngebulnya doang. Ketika kita lewat jalur yang memang tempat pengeboran minyak, boro-boro kita kasih Pertalite atau Pertamax atau voucher deh, gitu kan, voucher bensin gitu kan. Ini kan enggak. Lalu jalan tol yang dipakai itu jalan tol tanah siapa? Gratis kayak voucher jalan tol, e-tol ya enggak? Ini enggak, kita mikir sendiri ya kan. Kadang kita mau saudara kita colek-colekan kalau mau pergi. Ente punya duit kagak? Kayak gitu kan. Ya kan? Ini miris, ini saya bicara saya sendiri gitu ya. Saya yakin kok para raja yang lain juga yang notabene juga saat ini cuman menjaga tatanan tradisi pasti mengalami kesulitan yang sama ya. Nah, ini permasalahan ini yang saya coba angkat dan saya mengajak lah para raja dan sultan ini, ayo dong kita berpikirnya yang benar sedikit meluas dan sebagai negarawan. Ada tugas penting, tanggung jawab penting yang harus kita perjuangkan, yaitu hak masyarakat adat kita. Kita bukan pengen dihebat-hebat sebagai sultannya, pengen disembah-sembah sama rakyat, bukan. Tapi simbol ini, simbol sultan, simbol raja ini harus berjuang untuk rakyatnya. Jangan pernah kita ini, bagaimana caranya sultan raja ini jangan pernah berpikir mau jadi pejabat, jadi anggota dewan, ya, jadi wali kota, bupati, menteri, ataupun presiden misalnya. Kalau seandainya kita sudah punya hak yang sama, diberikan katakan haknya oleh Republik, diperhatikan oleh Republik, nggak perlu jadi pejabat, Kiai. Kita bisa kok membantu mensejahterakan rakyat, benar nggak? Lahan kita banyak yang kita bisa kelola. Lalu kita bisa investor yang datang kerjasamanya dengan sultan. Lalu dengan negara kita duduk sama-sama bertiga, dibikin regulasinya, kan gitu. Raja dibikin royalti fee-nya. Pihak ketiga memikirkan bagaimana profit buat sang raja karena pemilik tanah. Republik ini membantu, mendukungnya gitu kan. Itu hidup kok kita. Jadi ketika ada masyarakat teriak lapar dan juga masalah ekonomi, ya, mengadu kepada sultan, sultan dengan entengnya, saya bantu kamu, loh saya punya duit kok, kan gitu. Tapi kalau sekarang kita ngeliat rakyat susah, nggak bisa beli beras, kita lihat nengok ke rumah, wah kita aja tinggal 2 liter nih beras, mau ngasih gimana nih, ya kan gitu. Kerennya doang bangsawan gitu loh, kerennya doang kita pangeran, kita raja, kita sultan. Tapi dalam kapasitas kita untuk memikirkan masyarakat adat kita sedih. Hari ada apa kita ngeluh sama leluhur kita, gitu. Apakah hari kita bertanya, apakah benar leluhur kita dulu nih, raja-raja dulu, sultan-sultan dulu nih, menyerahkan secara bulat-bulat asetnya kepada Republik? Apakah benar? Jadi kita bertanya itu. Kita bilang, nih leluhur tega amat sama gue. Anak cucunya dibikin kelaparan. Yang kalau kaya, kenapa nggak disisain sih buat anak cucu dikelola? Kan gitu ya. Kenapa juga diserahin semua ke Republik? Nih Republik gak mikirin kita nih. Bahasa kita begitu kalau kata orang Betawi mah gitu. Tega banget nih gitu. Jadi kita akhirnya apa? Ya kan nyalain leluhur kita. Coba dulu kalau kita masih bisa ada WA yang nyampe ke zaman dahulu. Eyang, kalau bisa jangan tanda tangan tuh pemberian mandat sama kuasanya. Sisain dikit lahannya buat kita nyawa. Kan gitu. Ya enggak? Ini kan enggak. Seolah-olah dulu para raja dan sultan menyerahkan secara bulat-bulat nih asetnya nih. Tapi menurut saya juga nggak mungkin. Nah, ini para raja dan sultan senusantara harus mulai terbuka mindsetnya. Bahwa nggak mungkin dulu para raja dan leluhur kita nih yang notabene raja dan sultan itu menyerahkan bulat-bulat asetnya.
yang ada juga seadanya, membantu seadanya. Mereka punya turunan, apalagi raja dulu istrinya nggak satu. Waktu dia bisa kena dosa, bulat-bulat dikasih orang, sedangkan anak istrinya menjadi belangsa kan begitu. Nah, ini yang concern perjuangan saya. Saya nggak bicara masalah seni budaya, ya kan? Biarkan itu para seniman, biarkan para budayawan yang memikirkan hal itu. Kita justru memikirkan bagaimana mereka bisa hidup dengan menjaga tradisi kita. Kita para raja dan para sultan udah mulai berpikir sebagai negarawan. Nggak jauh beda pemikiran presiden dengan seorang raja atau sultan, harus sama. Bahkan kita yang memberikan masukan kepada presiden, bagaimana seharusnya berlaku adil, mensejahterakan masyarakat bumi Nusantara. Nah, ini tugas saya di MPBI Nasional, ya. Salah satu dalam Presidium Majelis Permusyawaratan Bumi Putra Indonesia dengan motonya pribumi harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Jadi concern saya adalah bagaimana harkat dan martabat raja dan sultan kembali kepada posisinya, yaitu sebagai komisaris dari negeri ini, notabene sebagai jati diri bangsa Republik Indonesia. Udah tadi kan tutupannya udah.